Halo Soli Solihah, ketemu lagi ya dengan saya Ustazahmu di Uswa Podcast. Hari ini saya ditemani sama Ustazah Anita. Kita akan berbincang-bincang mengenai PPKM. Kemarin pada tanggal 3 Juli 2021, Presiden Jokowi, Presiden Indonesia telah menetapkan PPKM darurat. PPKM sendiri itu kan artinya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Nah, kalau dari jenengan sendiri Ustazah Anita, menurut jenengan itu gimana? PPKM tadi ya Ustazah. Okay. Saya sebenarnya juga kayak apa ya kalau takut miss gitu ya, kalau mau ngomong tuh apa saya yang kurang paham atau gimana mengenai PPKM. Okay. Terus kalau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, itu kegiatan yang di mananya gitu loh Ustazah. Terus menurut saya waktu kegiatan beribadah pun apa harus dibatasi? Mungkin karena kerumunan tadi ya, mungkin di situnya nggak bolehnya untuk berkerumun tadi dibatasi. Itu bukan masalah untuk membatasi Ustazah. Kalau saya mikirnya ya, cuma membatasinya itu kalau di tempat tertentu. Kalau seperti di masjid, kan sekarang tuh banyak toh masjid yang dikasih banner gitu, ada tulisan untuk sementara masjid ini ditutup karena ada PPKM antara tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli. Kalau untuk ibadah sendiri kan itu masih diperbolehkan, dalam kurung mungkin di rumah. Saya yang menjadi miris di hati saya itu gini loh Ustazah. Kemarin waktu hari Jumat itu loh ya. Okay. Nah waktu hari Jumat itu kan saya lewat. Nah depan masjid itu, saya melihat masjid itu ditutup dengan banner yang kayak disegel ya istilahnya. Kayak disegel. Terus gak ada jamaah sama sekali. Hati saya kok rasanya sedih ya. Melihat, iya sampai saya sampai meneteskan air mata itu sambil naik motor itu. Mungkin yang bertemu sama saya juga heran, ini anak nangis kenapa? Ya nggak tahu ya, nggak bisa berhenti itu air mata. Apa memang ini yang dinamakan kiamat sudah dekat? Saya sampai mikir seperti itu, Saudara. Saya istighfar, iya. Sambil naik motor tuh saya istighfar, astagfirullahaladzim, kenapa seperti ini? Apa PPKM itu hanya masjid saja yang harus disepikan dalam kerumunan gitu? Iya, Ustazah. Kalau saya melihat di swalayan minimarket masih buka dengan normal, orang cuma belanja, jamnya dikurangi gitu aja. Iya, tapi orang belanja juga waktu jam dibuka itu kan sama. Berkerumun. Iya. lebih banyak lah Ustazah daripada orang yang berjamaah di masjid. Toh kita beribadah di masjid juga nggak sampai berjam-jam kan, mungkin lain kalau dengan beriktikaf ya. Kalau iktikaf mungkin kan membutuhkan waktu beberapa hari atau gimana. Kalau kita memang lewat, mau numpang sholat, kan cuma beberapa menit saja. Kenapa harus ditutup? Terus waktu sholat Jumat juga, kan itu wajib ya hukumnya. Kenapa harus dihentikan gitu loh Ustazah? Saya sedihnya itu sampai di situ. Ya ada gitu masjid yang masih dipakai, tapi jamaahnya ya nggak sebanyak seperti biasanya itu. Itu lah seperti jenengan tadi sampaikan, yang banyak ditutup kan untuk tempat-tempat ibadah Ustazah. Yang untuk tempat swalayan atau minimarket itu kan banyak yang masih dibuka, walaupun itu jamnya dikurangi, paling enggak jam 8 sudah ditutup. Tapi kan juga banyak tau Ustazah, kalau di kalangan sini itu banyak yang masih buka, seperti warung-warung kopi itu kan kalau jam malam kan seharusnya di jam 8 malam itu kan sudah ditutup, sudah tidak ada orang atau anak-anak muda itu yang bergerombol. Lah kalau menurut jenengan itu gimana? Terus kemarin saya juga pernah mendengar atau membaca, kan ada beberapa atau dari dinas kesehatan itu kan mengecek, terus dari kepolisian juga seperti operasi gitu loh Ustazah, operasi jalan sekiranya yang ada toko atau warung-warung yang masih buka itu kan diobrai, disuruh nutup. Itu kan menurut jenengan gimana? Itu kan sama-sama untuk mencari rezeki Ustazah. Iya.
Kalau mungkin karena PPKM tadi kan katanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tadi ya. Nggih. Mungkin dibatasi waktunya tadi loh Ustazah. Lah kalau memang pembatasan untuk warung-warung kopi yang digunakan anak-anak biasanya nyangkruk ya, Nggih, istilahnya nyangkruk. Itu saya Setuju enggak? Setuju ya. Iya, kalau karena itu sudah saya jam malam setuju, juga. iya, jam malam juga. Kalau anak-anak kalau nongkrong di warung kopi kan nggak tahu batasan waktu, biasanya sampai tengah malam. Kalau pembatasan yang seperti itu saya setuju. Tapi untuk di masjid itu kenapa ya kenapa nggak tahu? Itu lebih mirisnya di situ Ustazah ya, di tempat-tempat gitu. Ibadah. Sampai saya waktu sholat pun ingat waktu lewat ya, waktu sepi sekali saya sampai mikirnya itu bagaimana kelanjutannya kalau seperti ini. Kalau seperti ini ya, terus. Kalau seperti ini terus gimana? Gitu. Padahal sholat Jumat aja itu wajib hukumnya. Kenapa harus? Saya sampai rumah itu gini. Ya Allah, kok nggak ada yang sholat Jumat? Itu loh saya ikut sedih, Ustazah. Nggak tahu ya itu. Nggak tahu kenapa hati saya itu sedih sampai nangis nggak mau berhenti itu tadi. Padahal orang sendiri itu ya, kalau berangkat ke musola, ke masjid, itu kan sudah masjid sendiri kan tempat suci. Iya. Orang yang berangkat saja sudah mandi, ganti baju, gitu. Kok kenapa yang ditutup itu hanya tempat-tempat masjid, tempat istiqadah? Padahal tempatnya orang-orang yang sudah bersih dan insya Allah suci ya. Mungkin apa ya? Saya ngomong kayak gini juga takutnya gini Ustazah. Sok tahu atau gimana gitu. Takutnya kan ada yang ngomong seperti itu. Nanti itu loh sudah peraturan pemerintah, nanti ada yang ngomong seperti itu. Peraturan memang peraturan, tapi saya heran saja, nggak mau menentang peraturan enggak. Heran saja kenapa harus masjid gitu loh. Lah yang lain itu belum tentu orang itu tangannya sudah bersih ya. Kita kerumun di tempat belanja aja menerima uang kadang kembalian belanja itu kan juga bersih apa enggaknya kan kita nggak tahu. Lah sedangkan di masjid kita berangkat sudah bersih, masuk masjid sudah dalam keadaan wudhu ya. Mengapa itu harus ditutup gitu loh? Saya itu loh kemarin gini melihat masjid yang sudah ada segelnya saja itu masih ditempati untuk sholat Jumat itu saya senang. Alhamdulillah masih ditempati untuk beribadah ya. Alhamdulillah masih ada yang mau ke masjid walaupun masjid itu sudah dinyatakan ditutup. Tapi ada salah satu masjid yang sepi sekali saya ya Allah sampai benar-benar tidak ada jamaah. Benar-benar sama sekali tidak ada, sepi sekali. Saya lewat biasanya banyak motor parkir di pinggir jalan itu sama sekali satu aja nggak ada Ustazah. Nah itu loh yang membuat saya itu heran gitu. Bukan kok mau menentang peraturan, bukan. Itu kan cuma apa ya Ustazah? Pendapat kita. Iya. Terus lagi kan ini bulan apa Ustazah? Bulan Dzulhijjah ya. Biasanya kan bulan Dzulhijjah ini kalau orang-orang desa, orang-orang kampung itu mengatakannya ini bulan besar ya. Bulan besar kalau orang biasanya desa banyak orang Jawa punya hajat ya. Nah, herannya juga kalau ibadah dilarang, sedangkan orang punya hajat itu kan nanti mendatangkan tamu banyak ya dari mana-mana lah. Maksudnya enggak hanya dari satu kampung. Itu kok diizinkan gitu loh. Itu kalau saya dengar-dengar itu untuk PPKM ini untuk orang yang punya hajat, punya mau ewoh loh Ustazah ya, kalau bahasa kita gitu. Itu untuk tanggal 5 sampai tanggal 15 atau 18 itu tidak diperbolehkan Ustazah. Boleh diizinkan tapi dengan syarat harus apa ya? Yang buah Ustazah ya, yang datang itu dibatasi 30 orang. Nanti kalau ada hansipnya, nanti kalau 30 orang itu sudah kembali, yang nunggu itu baru boleh dimasukkan. Oh, seperti antrian gitu ya? Iya, itu padahal buah Ustazah. Masuknya berdasarkan antrian nanti. Ambil nomor antrian aja Ustazah nanti biar nggak royokan masuknya. Iya, bisa jadi Ustazah itu. Sama ini linmasnya biar gak bingung. Gak bingung. Ambil nomor dulu Bu, Pak gitu.
masukan Ustazah itu ya. Iya. Mungkin ada teman-teman atau yang mau pemirsa yang mau punya hajat hajat. bisa di ini ya. buat masukan Ustazah. Referensi ya. Iya. Oh berarti saya harus buat nomor antrian biar gitu ya Ustazah ya. Iya.